Perkenalkan, nama saya Ralisti Gisti Ayu dengan NIM 111881037. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Video ini tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Proses terbentuknya kepemimpinan. Proses kepemimpinan secara singkat sering dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Orang lain di sini diartikan sebagai orang per orang atau sekelompok orang. Akan tetapi karena orang banyak itu sendiri dari individu dengan kebutuhan yang bervariasi, diperlukan kiat-kiat khusus untuk mengatur supaya kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang bermacam-macam tersebut bisa terakomodasi. Sehingga timbul dorongan atau motivasi untuk secara mandiri bekerja mencapai tujuan pribadi maupun kelompok. Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kepemimpinan. Karena memimpin adalah memotivasi. Seorang pemimpin harus bekerja sama dengan orang lain atau bawahannya. Untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada bawahan. Menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung kepada kewibawaan dan juga pemimpinan itu di dalam menciptakan motivasi di dalam diri setiap orang bawahan, kolege maupun atasan pemimpin itu sendiri. Kemudian pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Stonir, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang berikutnya, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan dalam kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan yang ditentukan supaya tujuannya dapat dicapai dengan mudah. Kemudian menurut Hemphill and Cones, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan atau shared goal. Kemudian ada berbagai macam definisi kepemimpinan, tapi secara umum semuanya merujuk pada tindakan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Pertama, prinsip leadership. Setidaknya ada 3 hal prinsip yang harus dimiliki setiap pemimpin. Prinsip pertama, baik yang menjadi teladan yang dipimpinnya. Kemudian prinsip keberanian untuk berani bertanggung jawab. Yang ketiga, prinsip mengayomi untuk selalu memberi motivasi.
Unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur utama esensi kepemimpinan ialah: 1. Unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. 2. Unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. 3. Unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi. 4. Unsur tujuan yang kehendak dicapai dalam proses mempengaruhi. 5. Unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Uraian sebelumnya bahwa kepemimpinan berlangsung di dalam sebuah organisasi dapat diartikan statis merupakan wadah dalam bentuk suatu struktur organisasi. Peranan seorang pemimpin. Pandji Anoraga et al. Dalam Padumbu Tika tahun 2006 menjelaskan 9 peranan seorang pemimpin, yaitu: pertama, sebagai perencana. Sebagai perencana dalam menghadapi dan mengatasi suatu masalah guna mendapatkan penyelesaian dan pencapaian tujuan yang baik, diperlukan perencanaan yang baik juga. 2. Sebagai pembuat kebijakan. Pengaruh dari luar maupun dari dalam sangat berperan dalam pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu dari pihak yang lebih berkuasa termasuk aturan-aturan bawahan, dan dari pemimpinnya sendiri. Yang ketiga, sebagai ahli. Pemimpin dituntut sebagai sumber informasi, sumber keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang berkaitan dengan bidang yang dibutuhkannya. Keempat, sebagai pelaksana. Pemimpin berfungsi sebagai pelaksana satuan kerja untuk mencapai tujuan bersama. 5. Sebagai pengendali. Pemimpin bertugas memimpin dan mengendalikan hal-hal detail dan spesifik termasuk hubungan internal sekelompok orang. Yang berikutnya, sebagai pemberi hadiah dan hukuman. Sesuai dengan kedudukan, fungsi dan wewenang pemberian hadiah dan hukuman dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Kemudian, yang berikutnya, sebagai teladan dan lambang. Kebaikan dan keburukan perilaku seorang pemimpin dapat jadi panutan bagi pengikutnya. Oleh karena itu, contoh atau teladan yang baik harap dapat ditiru dan diikuti oleh para pengikutnya. Sebagai tempat menimpakan segala kesalahan. Tuntutan terhadap pemimpin selaku penanggung jawab keseluruhan serta sorot dan pandangan yang terarah kepadanya. Maka kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh anggota kelompok sesuai dengan tingkatannya pada akhirnya merupakan tanggung jawab seorang pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain sesuai dengan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam keadaan tertentu, pemimpin dapat menempati dan menggantikan peran kedudukan yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada beberapa yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam karakteristik fisik, yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian teori yang kedua,
Teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job centered dan yang kedua adalah employee centered. Teori ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey and Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu pemimpin diharap mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah sanggup dan sudah cukup matang atau belum. Kemudian fungsi kepemimpinan. Hamdani Nawawi dalam buku yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. 1. Fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambilan keputusan dan pemberian tugas terhadap para bawahan. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Fungsi kedua, konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif memiliki dua arahan. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Fungsi ketiga, partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para peserta sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Fungsi keempat, delegasi. Fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasi suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Fungsi kelima, pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahan agar efektif bertugas. Untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Kemudian, tujuan pemimpin. Apa tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi? Berikut tujuan-tujuan yang akan dipahami untuk menyukseskan proses ini. Pertama, ada mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuannya dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Kedua, memotivasi orang lain. Tujuan dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal baik dan memaksimalkan kemampuannya. Bila tak ada sosok pemimpin, maka orang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Sifat-sifat pemimpin. Ada beberapa sifat pemimpin yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik.
Yang pertama, punya pendirian. Kedua, proaktif. Ketiga, jujur. 4, komunikatif. 5, terbuka terhadap pendapat. 6, tidak mudah iri. 7, visioner. Dan yang ke-8, sabar. Kemudian, macam-macam gaya kepemimpinan. Mengingat jenis-jenis kepemimpinan ada banyak, ini berpengaruh pula kepada gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan otoraktis. Yang kedua adalah kepemimpinan birokrasi. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Mungkin segitu saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.